Mesir, tanah para dewa dan para raja. Tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang membangun piramida megah, yang menguasai perang, ilmu dan sihir, pada akhirnya hancur lenyap? Di balik kejayaannya ada rahasia gelap, seorang ratu yang berani merebut tahta dari para pria, seorang Fir'aun yang mencoba menghapus semua dewa, dan seorang nabi yang menantang kekuasaan terbesar di bumi, serta dewa kematian Anubis yang seolah menjadi saksi bisu runtuhnya peradaban. Apakah benar Fir'aun yang tenggelam melawan Nabi Musa adalah Ramses Agung? Apakah kutukan kematian Tutankhamun hanyalah mitos? Dan mengapa Cleopatra, ratu terakhir Mesir, memilih mengakhiri hidupnya dengan racun ular? Semua jawaban itu ada di bab terakhir Mesir kuno, bab yang akan membuatmu sadar bahwa bahkan peradaban paling abadi pun bisa runtuh. Bayangkan ini, Mesir, negeri piramida dan para dewa. Tapi di tahun 1550 sebelum Masehi, negeri ini dijajah bangsa asing Hyksos. Mereka menguasai Mesir 100 tahun penuh dengan senjata perunggu dan kereta perang. Rakyat Mesir pun hidup dalam rasa malu. Fir'aun mereka gugur satu persatu, hingga tersisa seorang anak muda bernama Ahmose. Ia naik tahta bukan karena siap, tapi karena ayahnya terbunuh, kakaknya tewas, dan dendam itu kini diwariskan kepadanya. Bagi Ahmose, perang ini bukan sekadar merebut tahta, melainkan persoalan pribadi. Ia bersumpah Mesir akan bebas atau ia mati bersamanya. Ahmose melakukan satu hal yang tak pernah terfikirkan. Ia mempelajari senjata musuh. Kereta perang Hyksos kini bergerak untuk Mesir. Busur komposit yang dulu menundukkan bangsa Nil kini ada di tangan pasukannya. Dan malam itu, benteng terakhir Hyksos di kota Avaris terkepung. Langit terbakar api, dinding runtuh, teriakan bercampur darah. Ahmose tidak sekadar mengusir Hyksos. Ia memburu mereka sampai keluar dari Mesir, seakan ingin menghapus nama mereka dari sejarah. Kemenangan itu mengubah segalanya. Mesir kembali bersatu, lahir era baru dinasti ke-18, kerajaan baru Mesir, era paling ambisius, paling kejam dan paling megah yang pernah dikenal dunia. Tapi ada pertanyaan yang membayang. Ketika dendam dijadikan bahan bakar kejayaan, apakah Mesir benar-benar selamat? Atau justru benih kehancuran sudah ditanam oleh Ahmose sendiri? Bayangkan ini, Mesir, tanah para Fir'aun. Tahta selalu diwariskan kepada para pria. Namun, pada tahun 1479 sebelum Masehi, sebuah kejutan mengguncang istana. Seorang wanita naik ke singgasana, namanya Hatshepsut. Bagi rakyat, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang perempuan memerintah negeri para dewa? Tapi Hatshepsut punya cara. Ia mengenakan janggut palsu, mahkota Fir'aun, dan memaksa semua orang memanggilnya Fir'aun. Namun berbeda dari para raja yang haus perang, Hatshepsut memilih jalan lain. Ia membuka jalur dagang ke negeri jauh bernama Pun, sebuah ekspedisi legendaris yang membawa emas, dupa, dan kayu langka. Mesir pun makmur. Dan untuk mengabadikan namanya, ia membangun kuil megah bernama Deir el-Bahari, monumen yang hingga kini masih berdiri, seperti tantangan abadi kepada waktu dan kepada para pria yang meremehkannya. Tapi ada misteri yang tak pernah terjawab. Mengapa setelah kematiannya, nama Hatshepsut dihapus dari prasasti, patung-patungnya dihancurkan, dan wajahnya dihapus dari sejarah?
Apakah ini balas dendam dari para penerusnya? Atau ada rahasia gelap yang tak boleh diketahui dunia? Setelah kematian Hatshepsut, Mesir kembali dipimpin seorang pria, namanya Thutmose III, sosok yang kelak dijuluki Napoleon Mesir. Namun jangan bayangkan ia sebagai raja perang biasa. Sejak kecil, Thutmose dipaksa hidup di bawah bayang-bayang Hatshepsut. Ia bukanlah Fir'aun utama, hanya sekedar raja pendamping. Dendam itu ia simpan bertahun-tahun, dan ketika waktunya tiba, dendam berubah jadi amarah. Thutmose menghapus nama Hatshepsut dari monumen, seolah ingin menghapus keberadaan sang ratu selamanya. Lalu ia menyalurkan ambisinya pada medan perang. Dalam 17 kampanye militer, ia menaklukkan Suriah, Palestina hingga Nubia Selatan. Kerajaan-kerajaan tunduk, harta rampasan mengalir, dan Mesir menjelma jadi imperium terluas sepanjang sejarahnya. Mesir berada di puncak kejayaan. Namun ada pertanyaan yang menggantung. Apakah kejayaan yang lahir dari dendam bisa bertahan lama? Atau justru dendam itu sedang menunggu untuk meledak kembali dan menenggelamkan Mesir ke dalam jurang kehancuran? Setelah perang demi perang yang menaklukkan dunia, Mesir akhirnya memasuki masa paling tenang dalam sejarahnya. Di tahun 1386 sebelum Masehi, naik tahta seorang raja bernama Amenhotep III. Bukan Fir'aun perang, melainkan Fir'aun kemakmuran. Di bawahnya, Mesir tidak berperang, tapi berpesta, diplomasi, pernikahan politik, emas dan upeti dari negeri-negeri jauh. Semua mengalir ke Sungai Nil. Namun jangan salah, Mesir di masa Amenhotep bukan hanya kaya raya, ia juga megah. Kuil Luxor dibangun, Karnak diperluas, patung kolosal yang menjulang puluhan meter, Colossi of Memnon, berdiri seakan menantang waktu. Mesir tampak abadi, tapi di balik kemegahan itu ada tanda-tanda bahaya yang tak disadari. Karena ketika sebuah bangsa terlalu lama hidup dalam kemewahan, apakah mereka masih siap menghadapi badai? Ataukah kemewahan itu justru benih kejatuhan yang perlahan tumbuh di balik bayang-bayang Amenhotep sendiri? Setelah masa damai Amenhotep III, tak ada yang menduga penerusnya akan mengguncang Mesir hingga ke akarnya. Di tahun 1353 sebelum Masehi, naik tahta seorang Fir'aun aneh bernama Akhenaten. Ia bukanlah prajurit, bukan pula pembangun kuil megah. Ia adalah seorang revolusioner. Akhenaten menantang dewa-dewa Mesir yang sudah disembah ribuan tahun dan memaksa rakyat hanya menyembah kepada satu dewa bernama Aton, sang matahari. Ribuan kuil ditutup, patung dewa dihancurkan. Kekuatan pendeta Amun yang selama ini menguasai Mesir dilucuti habis-habisan. Lalu ia mendirikan ibu kota baru bernama Akhetaten, kota yang lahir dari pasir, dikhususkan hanya untuk menyembah Aton. Namun, revolusi ini bukanlah kejayaan, melainkan awal dari kekacauan. Mesir melemah, perbatasan terancam, rakyat bingung dan Fir'aun dianggap gila oleh bangsanya sendiri. Seolah-olah Akhenaten lebih sibuk berperang dengan para dewa daripada menjaga tahtanya. Pertanyaannya, apakah ia visioner pertama yang percaya pada satu Tuhan, atau sekedar penguasa fanatik yang perlahan-lahan menyeret Mesir menuju jurang kehancuran? Setelah revolusi gila Akhenaten, Mesir butuh pemulihan. Yang naik tahta adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Tutankhamun. Secara resmi ia adalah Fir'aun, tapi keputusan Mesir dipegang para pendeta dan jenderal. Tutankhamun hanyalah boneka politik, simbol kekuasaan yang tampak tapi nyaris tak punya kendali. Di sisinya ada Ankhesenamun, putri Akhenaten dan Nefertiti. Bukan sekedar istri, ia adalah penghubung antara masa lalu yang kacau dan Mesir yang kembali ke tradisi lama. Lalu kemudian kematian pun datang.
Tutankhamun meninggal muda, meninggalkan Akhesenamun sendirian. Ia terlalu muda untuk berkuasa, terlalu rentan di istana yang penuh intrik. Desas-desus menyebutkan ia bahkan menulis surat rahasia meminta seorang pangeran dari bangsa Het menjadi suaminya demi mengamankan posisinya. Tapi rencana itu gagal. Sang pangeran dibunuh sebelum sampai ke Mesir. Setelah ribuan tahun, makam Tutankhamun ditemukan hampir utuh dan legenda muncul, kutukan Fir'aun. Mereka yang membuka makamnya menghadapi kematian misterius. Apakah itu kebetulan atau benar? Kekuatan Tutankhamun masih membayangi dunia. Ironinya, Fir'aun kecil ini yang paling terkenal bukan karena kekuasaan atau prestasi, tapi karena kematiannya, makamnya dan kutukannya. Dan satu pertanyaan menghantui, apakah Tutankhamun hanyalah boneka politik? Atau apakah kematiannya menandai awal dari misteri yang tak pernah selesai? Bayangkan Mesir, negeri piramida dan dewa. Tapi di balik kemegahannya ada darah dan air mata. Ramses II, Fir'aun terkuat dinasti ke-19 membangun Abu Simbel dan Ramseum. Sementara Bani Israel diperbudak, memahat batu dan membangun istana megah bagi tuannya sendiri. Anak-anak mereka terancam dibunuh demi mempertahankan kekuasaan Ramses. Di istana, seorang bayi yang dulu dibuang ke sungai tumbuh menjadi seorang Musa, nabi pilihan Allah. Ramses yang sombong mengaku Tuhan di bumi, menolak peringatan dan membiarkan kekejamannya berkembang. Tulah pun menimpa Mesir, sungai berubah darah, belalang di mana-mana, wabah, kegelapan menutupi negeri. Setiap teriakan rakyat, setiap tangisan anak-anak menjadi saksi amarah Tuhan. Bani Israel akhirnya bebas, meninggalkan tanah perbudakan. Ramses menentang hingga akhir, mengejar mereka menyeberangi Laut Merah. Air menenggelamkan pasukannya, meninggalkan jasadnya yang tetap utuh sebagai pengingat. Bahkan manusia paling kuat sekalipun bisa hancur oleh amarah Allah. Seperti yang dikatakan dalam surat Yunus, Mesir tetap megah, piramida tetap berdiri. Tapi bayangan dendam dan kesombongan Ramses II terus menghantui sejarah. Bangsa yang menentang Tuhan, bahkan yang paling kuat, akan tenggelam dalam kesalahan sendiri. Mesir masih megah, piramida pun masih menjulang, tetapi ancaman gelap mulai mengintai. Ramses III naik tahta, menghadapi serangan bangsa laut, penyerbu misterius dari barat. Pasukan Mesir berderap, panah dan pedang beradu. Malam itu, benteng dan kota berguncang. Ia menang, tapi dengan harga yang sangat mahal. Rakyat kelelahan, harta Mesir terkuras, ekonomi rapuh, kejayaan yang dulu tak tergoyahkan mulai retak. Di balik kuil dan patung, bisik-bisik pengkhianatan terdengar. Setiap kemenangan menimbulkan pertanyaan, apakah Mesir benar-benar aman atau hanya menunda kehancuran? Ramses III bertahan, tapi bayangan kemunduran kini menyelimuti setiap sungai Nil. Mesir megah tapi rapuh. Sejarah menunggu bab berikutnya dan rahasia gelap yang bisa mengubah segalanya. Bayangkan, tanah Mesir kini mulai terpecah. Kerajaan baru pun runtuh. Fir'aun melemah dan pendeta Amun di Tebes menancapkan kekuasaan mereka di selatan. Utara dan selatan kini berseteru. Delta dipenuhi penguasa yang saling berebut tahta. Sementara Tebes mengukir kekuatan sendiri. Mesir yang dulu satu kini menjadi permainan kekuasaan yang rapuh. Lalu, pendatang dari Libya muncul sekitar tahun 945 sampai 720 sebelum Masehi, mengambil alih Delta, membawa tradisi baru tapi juga konflik yang lama. Di selatan, bangsa Nubia naik. Piye, Raja Nubia menaklukkan Mesir, mendirikan dinasti ke-25.
Mesir berada di bawah tangan asing, tapi tradisi dan dewa-dewanya tetap hidup. Sebuah peringatan, meski sebuah bangsa ditaklukkan, identitasnya tak selalu hilang. Tetapi bayangan konflik dan kemunduran ini hanya awal dari misteri yang lebih gelap yang menanti di bab selanjutnya. Mesir, negeri piramida yang agung, kini berada di bawah bayangan asing. Pertama datang bangsa Asyur sekitar 671 sampai 655 sebelum Masehi. Esarhaddon dan Asurbanipal menjejakkan kaki di tanah Nil, menyingkirkan Raja Nubia dan menempatkan penguasa boneka. Mesir seakan menjadi panggung sandiwara, dihiasi kerajaan palsu yang tak memiliki nyawa. Kemudian Samtik I dari dinasti Saite muncul sekitar tahun 664 sampai 525 sebelum Masehi. Ia berusaha membangkitkan Mesir dari reruntuhan, memulihkan ekonomi, menyalakan kembali kejayaan perdagangan. Tapi kekuatan militer mereka tetaplah rapuh. Apakah Mesir benar-benar aman atau hanya damai semu sebelum badai berikutnya? Tak lama kemudian, Persia menyerbu sekitar tahun 525 sampai 332 sebelum Masehi. Kambises II menaklukkan Mesir, menjadikannya satrapi Kekaisaran Akhemenia. Ada pemberontakan singkat kala itu, namun dominasi Persia kembali menekan Mesir. Apakah rakyat Nil hanya bisa menunggu nasib mereka di bawah kekuasaan agung? Lalu muncul Alexander Agung sekitar tahun 332 sebelum Masehi. Ia disambut sebagai pembebas, mendirikan kota bernama Alexandria, simbol persinggungan antara Yunani dan Mesir. Tapi setelah ia wafat, Mesir jatuh ke tangan dinasti Ptolemaic, keturunan jenderalnya sekitar tahun 305 sampai 30 sebelum Masehi, memadukan budaya Yunani dan Mesir, menciptakan ilusi kejayaan. Tokoh penting kala itu bernama Ptolemaios, pendiri dinasti, dan tentu saja Cleopatra VII sekitar tahun 51 sampai 30 sebelum Masehi. Ratu terakhir yang menorehkan cerita penuh intrik, aliansi, dan tragedi bersama Julius Caesar dan Marcus Antonius. Mesir, negeri para dewa, kini dimainkan oleh tangan asing. Apakah keabadian peradaban ini hanyalah ilusi, atau Mesir akan bangkit kembali dari bayangan yang menindasnya? Mesir, negeri yang telah berdiri ribuan tahun, kini berada di ambang kehancuran. Pertempuran Actium sekitar tahun 31 sebelum Masehi mengguncang dunia. Octavianus, calon Augustus Caesar, menaklukkan Marcus Antonius dan Cleopatra. Laut Mediterania menjadi saksi perseteruan yang menentukan nasib kerajaan agung. Di tahun 30 sebelum Masehi, Cleopatra menghadapi pilihan terakhirnya, dikelilingi oleh kekalahan, pengkhianatan, dan bayangan imperium yang runtuh. Ratu terakhir Mesir itu menutup hidupnya dengan cara yang akan dikenang sepanjang sejarah. Ular berbisa atau racun di tubuhnya menjadi lambang tragis dari sebuah peradaban yang tak lagi bisa mempertahankan kemegahannya. Ada yang bertanya, apakah Mesir benar-benar kalah? Atau keabadian budaya dan legenda Cleopatra tetap hidup di bayangan Nil? Sejak saat itu, Mesir menjadi provinsi Romawi. Fir'aun tidak pernah kembali, dan kerajaan yang pernah menaklukkan dunia kini hanyalah kenangan, tersimpan di batu, piramida, dan naskah kuno. Mesir, negeri para dewa dan para raja, resmi menutup tirai. Akankah dunia pernah melihat Mesir yang sama lagi? Atau ini benar-benar akhir dari sebuah peradaban yang abadi? Terima kasih bagi kalian yang menemani perjalanan ini sampai akhir. Bila ada kesalahan kata, pengucapan, atau penyebutan dan informasi, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like,
komen, dan share agar banyak orang yang terinspirasi dari kisah peradaban-peradaban ini.